Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Aditya, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya siap untuk melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran untuk kelas 11 materi cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah leci, buah semangka dibuat jadi ekstrak permen. Selamat pagi semuanya, mari kita belajar cerpen. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah, apabila sehat. Apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Baik, kalau terdengar, mari kita mulai saja pembelajarannya ya. Bapak harap kalian masih tetap semangat meskipun harus belajar jarak jauh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah sudah masuk semuanya? Tadi ada dua teman kalian yang izin kepada Bapak tidak bisa mengikuti Google Meet karena ada kendala jaringan, tapi nanti mereka akan ikut diskusi bersama kalian di Classroom. Kita kali ini akan belajar mengenai analisis unsur pembangun cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen. Oh ya, adakah yang tahu dengan gambar ini? Atau yang ini? Saya Pak. Bentar. Ya, silahkan. Gambar yang pertama itu penyanyi Versa Besari. Yang kedua Dilan Milea. Dilan Milea. Nah, Ya. tapi sebetulnya Versa Besari itu bukan hanya seorang penyanyi, tapi dia juga seorang penulis. Termasuk PD Baik juga dia adalah penulis untuk novel Milea dan Dilan yang selama ini mungkin kalian sangat familiar dengan film-filmnya. Nah, kalau misalnya kamu suka menulis, maka siapa tahu suatu saat akan jadi orang besar seperti mereka dengan karya-karya yang diakui oleh banyak orang. Nah, sebelumnya, adakah yang masih ingat dengan pembelajaran cerpen pada pertemuan sebelumnya? Saya Pak. Ya, Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masalah nilai-nilai dalam cerpen. Ya, bagus, berarti masih ada yang ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi untuk materinya ini saya share terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita itu KD-nya ini, IPK-nya ini. Jadi harapannya setelah kalian belajar mengenai unsur-unsur dalam cerpen, kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen, mengidentifikasi unsur-unsur ekstrinsik cerpen, lalu membuktikan unsur-unsur intrinsik cerpen, dan kalian juga bisa membuktikan unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalian nanti bisa untuk mempresentasikan hasil analisis unsur-unsur pembangun cerpen. Oh iya, adakah yang tahu kenapa kita harus belajar cerpen? Atau apa sih pentingnya kita belajar cerpen? Ada yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, Aulia, silahkan.
Menurut saya, cerpen itu bisa digunakan untuk menghibur kita saat kita bosan. Ya, betul sekali jawaban dari Aulia, tapi sebetulnya tidak hanya itu. Ini Bapak bacakan untuk apa sih manfaat kita belajar cerpen. Yang pertama itu menurut penelitian ya ini ya, kita bisa meningkatkan empati, bisa mengatasi stres, lalu bisa meningkatkan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu bagaimana kamu berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, lalu menguatkan mental, lalu membuka wawasan, dan juga biar kalian itu berpikiran terbuka, atau istilah zaman sekarang itu open minded. Nah, kemudian kalian juga bisa untuk semakin memperkaya perbendaharaan kata kalian, dan kemudian kalian juga bisa menumbuhkan kreativitas. Jadi di pelajaran kali ini nanti kalian akan berdiskusi dan bekerja sama di classroom. Lalu di sesi pertemuan kedua Google Meet, kalian akan melakukan presentasi secara komunikatif. Sebelumnya adakah di antara kalian yang mengetahui tentang apa itu cerpen? Silahkan kalau ada yang tahu. Ya, Ya, siapa? Anggi. Anggi, silahkan Anggi. yang dibaca sekali duduk dengan satu konflik. Dalam cerpen terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya adalah tema, alur, tokoh, dan penokohan, karakter, sudut pandang, dan latar. Kalau unsur ekstrinsik ada nilai-nilai, latar belakang pengarang, dan latar belakang masyarakat. Ya, bagus sekali, tadi juga sudah sangat lengkap. Jadi yang dimaksud dengan bisa dibaca sekali duduk itu karena konfliknya hanya satu dan pendek. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti. Jadi sebelum kalian melakukan diskusi, kita akan terlebih dahulu melihat materi. Saya akan share materinya sebentar lagi. That's good. Baik, itu tadi materi mengenai cerpen. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, siapa tadi? Saya Pak izin bertanya. Oh ya, Felicia, silahkan.
Saya masih bingung perbedaan antara tokoh dan penokohan. Baik, perbedaan antara tokoh dengan penokohan. Jadi kalau di dalam cerpen itu kan ada tokoh, ada karakter, ada penokohan. Nah, jadi penokohan itu di antara tokoh dan karakter. Bagaimana pengarang menceritakan karakter tokoh? Misalnya di dalam penokohan itu ada dua, analitik dan dramatik. Misalnya dengan dramatik, pengarang ingin menceritakan bahwa Felicia itu rajin. Nah, berarti nanti diceritakan Felicia bangun pagi-pagi, setelah itu dia merapikan tempat tidurnya, tak lupa dia membantu orang tuanya memasak di dapur misalnya. Orang tidak secara langsung mengatakan bahwa Felicia rajin, tapi dari penceritaan itu kita bisa tahu, oh iya Felicia rajin. Buktinya apa? Yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Felicia gitu. Sudah jelas? Sudah, Pak. Yang lain apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah cukup jelas. Oke, tidak, sudah cukup jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian setelah ini akan masuk ke dalam Google Classroom. Di dalamnya sudah ada LKPD-nya. Nah, setelah ini kalian masuk ke dalam Google Classroom, di dalam sudah ada LKPD-nya. Nah, nanti kalian baca instruksi dengan cermat. Setelah itu kalian berdiskusi di Google Classroom. Kalian bisa menggunakan bahan ajar dan buku paket sebagai referensi. Kemudian jangan lupa nanti setelah itu kalian akan presentasi lagi di Google Meet pada sesi kedua. Untuk Google Meet sesi pertama saya akhiri. Selamat bekerja, selamat bekerja sama, selamat untuk mendalami cerpen lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kamu bisa masuk ke classroom.
bad, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Google Meet sesi kedua. Tadi Bapak lihat untuk diskusinya sudah berjalan dengan aktif dan hidup sekali. Sesuai rencana di Google Meet sesi kedua ini kita akan melakukan, kalian akan melakukan presentasi dari hasil analisis cerpen. Nah, silahkan untuk kalian yang ingin mengawali tanpa ditunjuk inisiatif, saya persilahkan. Saya Pak, Bentar, siapa? Sri Juliani. Sri Yuliani. Yuk, silahkan Sri. Dari segi temanya, bentar Pak. Dari segi temanya keluarga atau pengorbanan ayah. Hal ini dibuktikan dengan garis besar cerita yang disampaikan menggambarkan bagaimana seorang ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya hingga meninggal. Alurnya maju karena diceritakan dari awal sampai akhir. Latarnya, untuk latar tempat di sekolah, waktu pelajaran dan di rumah ketika bersama orang tuanya. Latar waktunya pagi hari saat sarapan, malam hari saat bersama ayahnya, dan siang hari saat memakamkan. Untuk latar suasana, latarnya sedih. Sementara untuk tokohnya ada Deka, Ayah, dan Raga. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang pertama karena memakai kata ganti aku. Amanatnya hargailah orang tua. Sementara untuk unsur intrinsik ada beberapa nilai, yaitu nilai moral kaitannya dengan hormat kepada orang tua, nilai agamanya kaitannya dengan ketaatan menjalankan ibadah, nilai budaya
kaitannya dengan prosesi pemberangkatan jenazah. Sudah? Sudah, Pak. Ya, bagus sekali. Apakah ada yang ingin menanggapi, menambah, atau malah menyanggah? Silahkan. Saya ingin menambahkan, Pak. Anissa, sebentar. Ya, silahkan Anissa. Untuk latar waktu ada dini hari juga ketika Deka membangunkan ayahnya. Latar tempat yang belum disebutkan ada di pemakaman setelah prosesi penguburan. Lalu ada suasana yang menegangkan juga ketika ayahnya dibangunkan tapi tidak bangun. Sementara untuk unsur ekstrinsiknya ada nilai pendidikan juga, kaitannya dengan bagaimana orang tua dalam mendidik anaknya. Seperti itu, Pak. Oke, baik, keren sekali. Ini sudah semakin lengkap. Kira-kira ada yang mau melengkapi tidak biar sangat lengkap hasil diskusi kita pada siang ini? Saya, Pak. Ya, Siti ya. Ya, silakan Siti. Iya, Pak. Saya ingin menyanggah soal alur, Pak, karena alurnya seharusnya menggunakan alur campuran. Karena diawali dengan posisi tokoh sudah di pemberangkatan, baru mengenang kejadian sebelum ayahnya meninggal, lalu kembali lagi ke prosesi pemakaman. Untuk penokohannya, kebanyakan menggunakan penokohan dramatik melalui tingkah laku, jalan pikiran tokoh, atau pendapat tokoh lain. Saya juga ingin menambahkan untuk unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan latar belakang masyarakat adalah masyarakat Jawa pedesaan. Terlihat dari tradisi pemberangkatan jenazah. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Jadi tadi ada satu pendapat mengungkapkan bahwa alurnya maju dan Siti tadi bilang adalah alurnya campuran. Berarti yang betul yang mana? Tadi si Siti sudah memberikan bukti-bukti. Yang betul adalah alurnya alur campuran ya, karena diawali dengan pemberangkatan jenazah, lalu mengingat kenangan sebelum kejadian, lalu kembali lagi pada kejadian saat itu. Nah, Bapak ingin bertanya, kira-kira selama proses diskusi yang kalian lakukan itu ada kendala tidak? Silahkan. Iya, Pak. Kalau kendalanya mungkin berkaitan dengan jenis-jenis penokohan, tapi tadi sudah teratasi dengan mencari di berbagai sumber. Sudah mencari di berbagai sumber. Iya, Pak. Oke. Nah, bagus sekali. Karena memang seharusnya kita sebagai generasi Z itu cerdas berteknologi atau cerdas menggunakan teknologi. Dari pembelajaran kali ini ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak Subhan. Ya, silakan Subhan. Jadi kesimpulannya Subhan on cam dulu, Han. ada unsur intrinsik dan Subhan, ekstrinsik. kameranya di on kan dulu. Ada Nah, loh, mati lagi. kenapa Pak? Ya udah nggak apa-apa. Yuk, silakan. Jadi kesimpulannya dalam cerpen tersebut ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema tentang kehidupan keluarga, alurnya maju. Tokoh ada Deka, ayah dan Raga. Tokohnya dramatik. Penokohannya dramatik, sudut pandang orang pertama, pelaku utama, latar ada di rumah sekolah, dan pemakaman. Lalu waktunya ada pagi, siang, malam, dan dini hari. Untuk suasananya sedih dan menegangkan. Kalau unsur ekstrinsiknya ada nilai moral, budaya, agama, pendidikan, sosial,
serta latar belakang masyarakat adalah masyarakat pedesaan Jawa. Oke. Itu tadi keren ya, sudah menyimpulkan. Nah, sebelum pembelajaran Bapak tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak Pak, cukup. Tidak, Pak, cukup. Baik, untuk evaluasi pembelajaran. Baik, untuk evaluasi pembelajarannya nanti akan Bapak kirimkan menggunakan link Google Form dan akan Bapak kirimkan di WhatsApp grup kelas. Nanti silakan untuk bisa mengerjakan. Tapi sebelumnya, apakah ada yang bisa merefleksikan hasil pembelajaran kita pada kali ini? Apa sih yang kalian dapatkan dari belajar cerpen? Vanis, bisa di-on-kan kameranya? Ya, silakan Vanis. Vanis, bentar nih, suaramu kecil banget. Ya, silahkan. Jadi kita bisa bekerja sama dengan teman. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan banyak sekali nilai. Misalnya, lebih menghormati orang tua dan menghargai keluarga dan juga lain-lainnya. Sudah, Pak? Oh, sudah. Bentar. Luar biasa. Jadi dengan kita belajar cerpen, kita bisa meningkatkan rasa empati, bisa meningkatkan wawasan kita, bisa juga meningkatkan daya kreativitas, dan juga bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap keadaan atau kejadian yang ada di sekitar kita, seperti itu. Nanti sebagai tugas setelah ini, tadi selain Google Form itu untuk teorinya, untuk keterampilan, nanti kalian Bapak minta untuk membuat cerpen atau mengembangkan cerpen dari pengalaman-pengalaman pribadi kalian. Atau kalian mau cari inspirasi dimanapun, itu silahkan. Bagaimana? Apakah kalian siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih atas pertemuannya pada Google Meet sesi kedua ini yang sangat luar biasa. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi Bapak ada kesalahan. Balada Ikan dari Pengasih cukup sekian, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.